dia sudah memihak kepada apa? Kepentingan jaksa. Tapi kalau keputusannya memberikan vonis kepada Bambang Tri dan Gus Dur itu penjara, nah itulah konfirmasi bahwa ada keputusan memihak, ada pesanan kekuasaan dari DPR ke MK, kemudian ujungnya di MPR untuk sidang istimewa dalam rangka pemakzulan presiden. Bambang Susatyo, kok adik aku waktu di Jayabaya, studi kiranya dengan hormat bisa sidang istimewa. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur atau kasus Gus Nur, yaitu soal ijazah palsu. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, yaitu salah seorang pengacara dari Gus Nur dan Bambang Tri, Ahmad Hosinuddin, itu ya kalau kita lihat di depan Komisi Yudisial menyampaikan sekaitan dengan banyaklah sampai pada ketidakpercayaan kepada hakim, kemudian alasan dia kenapa dia harus melaporkan hakim, majelis hakim, sampai pada sahabat-sahabat yang aneh adalah pernyataan sekaitan dengan melakukan pemakzulan untuk presiden. Saya kira ini yang sangat aneh sahabat-sahabat, karena dari ijazah palsu yang TTB-nya itu kok sampai-sampai ke pemakzulan presiden. Aneh ya pikiran mereka sahabat-sahabat. Kayaknya memang ending dari apa yang dia inginkan itu di situ. Nggak ada lain. Mau benar penelitiannya, mau salah penelitiannya Bambang Tri, yang ujung-ujungnya adalah presiden yang harus disalahkan, ijazah yang harus disalahkan, yang terakhir adalah minta Jokowi diturunkan. Aneh. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kabarkan langsung dari kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hari ini saya Ahmad Hosinuddin, sarjana hukum, dan Profesor Dr. Egy Sujana datang ke Komisi Yudisial dalam rangka untuk mengajukan pengaduan kepada pimpinan Komisi Yudisial Indonesia sehubungan dengan perkara yang kami tangani bersama tim yang ada di Surakarta, di Solo. Dan ini perkara 318 dan 319 Pitsus ya, garing 2022 PN Solo ya, PN Surakarta. Sehubungan dengan apa? Adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim yang sudah kami laporkan semuanya, dan tadi kami juga diterima oleh bagian pemantauan Komisi Yudisial yang menerima kami beraudiensi. Yang jelas kami menyampaikan dua hal. Yang pertama, permohonan pemantauan terhadap persidangan, tapi ternyata gayung bersambut. Ternyata juga sudah ada inisiatif dari KY juga akan melakukan pemantauan, dan sudah ada sprint ya, surat perintah tugasnya dalam rangka untuk melakukan pemantauan sidang perkara ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta yang menjadikan Gus Dur dan Bambang Tri sebagai terdakwa dalam dua perkara yang displit meskipun majelisnya sama. Yang kedua, kami juga melihat ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari hakim yang memeriksa dan mengadil perkara, diantaranya hakim emosi, hakim subjektif, lebih memihak kepada pihak jaksa dan menghalang-halangi kami untuk bisa melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami sudah siapkan, dan juga bahkan sempat marah ya di dalam persidangan. Tentu saja ini bertentangan dengan kode etik bagi seorang hakim. Dan terakhir puncaknya adalah ketika hakim tetap memaksakan memeriksa terdakwa sebagai saksi dalam perkara ini. Padahal sebagai seorang terdakwa itu di dalam KUHP diatur bahwa seorang terdakwa bisa menolak untuk menjadi saksi atau mundur dari saksi, karena itu nanti akan
ya merugikan terdakwa. Jadi kita tidak mau klien kita Gus Dur dijadikan saksi untuk memberatkan Bambang Trimulyono, dan sebaliknya juga Bambang Trimulyono menjadi saksi yang memberatkan Gus Dur. Tadi tambahan menarik dari Bang Egy di dalam juga sudah disampaikan kepada pihak Komisi Yudisial. Kami punya kasus terdakwa menolak untuk menjadi saksi, tapi dipaksa oleh hakim tetap diperiksa. Walau akhirnya tim penasihat hukum dari Solo mengambil kebijakan untuk tidak menjawab. Akhirnya terdakwa tidak menjawab semua pertanyaan karena kapasitasnya terdakwa bukan saksi gitu. Maka aneh kalau hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta memaksa terdakwa untuk diambil keterangan sebagai saksi, padahal KUHP sudah mengatur boleh terdakwa mengundurkan diri karena ada konflik of interest. Terdakwa punya hak untuk ingkar. Gitu. Ya, sementara saksi harus disumpah karena dia harus wajib jawab. Ya, wajib jawab untuk menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan dan dia alami sendiri. Nah, ini kan kontradiktif ya Bang ya. Satu sisi terdakwa boleh hak ingkar, kemudian jadi saksi, dia harus menerangkan apa sesungguhnya. Karena itulah kita minta untuk mundur. Tapi tidak dikabulkan, dipaksa. Nah, dari situ kami melihat ada subjektivitas hakim yang seolah-olah tidak lagi adil, sudah memihak. Ini tidak imparsial ya. Dia sudah memihak kepada apa? Kepentingan jaksa. Karena ketika terdakwa dijadikan saksi, itu konfirmasi jaksa lemah dalam membuktikan dakwaannya. Itu konfirmasi sebenarnya jaksa tidak punya bukti untuk menyatakan bahwa tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas ya. Dan tidak bisa membuktikan dakwaannya. Kenapa? Karena dakwaannya itu adalah kabar bohong. Kalau ada kabar bohong harus ada kabar benarnya. Kalau kabar bohongnya ijazah palsu berarti harus ada kabar benarnya. Kabar benarnya jadi ijazah asli. Ya. Nah, kalau ijazah asli tidak ada berarti tidak ada kabar bohong. Maka demi hukum Gus Dur dan Bambang Tri harus bebas. Baik. Jadi kalau sampai putusannya nanti tidak bebas, jadi indikator adanya subjektivitas hakim itu menjadi keyakinan, menjadi benar, menjadi kesimpulan yang tegas bahwa hakim sudah memihak, bukan saat menjadi putusan, bahkan sejak dalam prosesnya sudah ada indikasi pemihakan. Dan kita lihat nanti apakah putusannya akan memihak atau tidak. Kalau putusannya membebaskan Gus Dur dan Bambang Tri, maka inilah keputusan yang bebas dari intervensi kekuasaan, keputusan yang tidak memihak. Tapi kalau keputusannya memberikan vonis kepada Bambang Tri dan Gus Dur itu penjara, nah itulah konfirmasi bahwa ada keputusan memihak, ada pesanan kekuasaan, dan ini menguatkan indikasi sebelumnya. Ada Anto ya, yang kakak kandung dari Iriana, tidak ada urusannya dengan perkara ini, kok ikut mengkoordinir saksi-saksi, apa urusannya begitu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ikhtiar ini disaksikan oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia, karena yang punya kepentingan untuk memastikan ijazah presiden itu asli atau tidak bukan hanya Bambang Tri dan Gus Dur, tetapi juga segenap rakyat Indonesia. Terangin juga konsekuensi kalau palsu bagaimana. Nah, konsekuensinya akibat hukumnya tentu tidak memenuhi syarat atau dia melakukan perbuatan tercela karena kan bohong bahwa ijazah palsu. Dan kemudian di pasal 7A ada ya aktivasi pasal pemakzulan yang harusnya dilakukan oleh MPR, yakni DPR. Ya ujungnya di MPR tetap Bang ya, dari DPR ke MK kemudian ujungnya di MPR untuk sidang istimewa dalam rangka pemakzulan presiden. Nah, ini tanggung jawab wakil rakyat kita, bukan kita hanya membantu. Tapi ironisnya kenapa satu pun anggota DPR nggak ada yang komentar? Nggak ada yang komentar. Apa takut semua ya anggota DPR? Atau bagian dari orang yang membenarkan kebohongan-kebohongan dari saudara presiden? Baik, waktu yang akan menjawab. Demikian. Terakhir Bang Egy, ada penutup? Ya, insya Allah karena tadi endingnya bermuara di MPR, sudi kiranya Bambang Susatyo, kok adik aku waktu di Jayabaya, sudi kiranya dengan hormat bisa sidang istimewa. Dan juga Lanyala DPD-nya sebagai anggota DPR, juga Puan Maharani ketua DPR untuk bisa melakukan sidang istimewa. Nah, oke sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Bagaimana Ahmad Osinuding itu berkor-kor betul ya. Nah, tetapi yang kita bisa lihat ya, itu pendapatnya orang mungkin berbeda-beda. Bisa jadi bisa pro dan kontra. Tetapi saya yakin bahwa apa yang dia lakukan, dia melapor ke Komisi Yudisial itu, sebenarnya dia sudah baca bahwa pasti dia kalah. Dia kalah dan pasti dia
Bambang Tri dan Gus Nur itu pasti akan dipenjara. Sehingga dia mencoba mencari manuver lain. Supaya sedikit ada pembenaran bahwa saya itu kalah itu karena karena hakim yang berpihak. Kan begitu. Nah, saya kira seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian ending dari semua itu yang dia sampaikan itu kan menjadi lucu dan menjadi bahan tertawaan semua warga Indonesia. Kenapa? Karena hampir semua pernyataan-pernyataannya kalau kita lihat di media sosial, apalagi di video yang tadi itu, yang endingnya itu kan pemaksulan. Berteriak-teriaklah DPR, DPD, menyebut siapa? Puan Maharani, kemudian MPR. Ayo, mari kita melakukan sidang istimewa. Kan aneh, hanya persoalan ijazah kok sidang istimewa, Bung. Pilpres itu mahal, tidak semahal dengan itu. Oke ya, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.